Ini kita akan membahas tentang tips membuat MPASI dari makanan keluarga, gitu, seperti itu. Tadi kita sudah terangkan ke ke partisipan kita. Jadi kita sudah memperkenalkan Mbak juga, Mbak dari mana. Jadi nanti kalau semisal ada ibu-ibu di sini yang ingin bertanya, nanti silahkan diberikan di kolom chat atau langsung bertanya, nanti di-unmute bagian speakernya, nanti langsung bertanya, nggak apa-apa. Setelah ini saya langsung berikan kepada Mbak Pramita Sari. Kepada Mbak Mita dipersilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih undangannya untuk ruang konfirmasi. Kemarin saya dapat infonya itu dari Mbak Esi ya, dan di Cilacap. Qadarullah kita satu komunitas, terus dia ini sharing mengenai MPASI. Jadi mungkin tadi udah diperkenalkan sekilas ya, saya memang alumni dari Gizi UGM, udah tahun yang lalu, lama lulusnya, dan sekarang saya tinggalnya di Kalimantan Timur, di Kecamatan Kembang Janggut itu pelosok. Oh, di Kaltim sekarang ya, Mbak? Sekarang di Kaltim. Baru sebulan. Baru sebulan ini kita pindah, dan ini saya di rumah dinas suami. Beliau lagi ke kantor, dan ya itu tadi saya mutlak di dapur ya, mengulang lagi memori bikin MPASI buat kedua anak saya dulu gitu. Karena dulu anak kedua saya lahir di Papua, dan MPASI-nya di sana ya, MPASI-nya di sana. Jadi kan dengan keterbatasan bahan juga ya, kita ya udah bikinnya yang mudah-mudah aja. Jadi kalau misalnya di kota besar mungkin gampang dapat bahan-bahan yang wow kayak para selebgram gitu. Kalau kita kan nggak mungkin ya, mahalan di ongkir gitu. Jadi ya memang terbiasa pakai bahan rumahan aja gitu. Selain itu kan kalau pakai bahan-bahan yang dimakan sehari-hari sama orang serumah itu kan lebih familiar di lidah anak. Jadi ketika mereka besar, mereka udah nggak asing sama bahan-bahan makanan yang disediakan sama orang tuanya. Gitu. Kalau misalnya nih, waktu itu saya punya pengalaman ada yang konsul gitu kan, ada yang curhat anaknya pengen dikasih salmon gitu. Terus dia nanya, Mbak, kalau MPASI-nya pakai salmon, masaknya gimana? Terus saya bingung, loh, mau bikin MPASI pakai salmon, masih nanya masaknya gimana? Terus saya tanya, emang Mbak nggak pernah masak salmon gitu? Kalau saya terus terang jarang ya, karena mahal, pastinya karena mahal. Nah, terus nggak semua tempat kan ready lah ya salmon itu, kayak waktu saya masih di Papua kan mau di mana gitu. Jadi saya tanya, Mbak pernah masak salmon gitu, katanya nggak pernah gitu, makanya saya nggak tahu gimana masaknya. Kalau nggak pernah kenapa beli salmon buat MPASI, saya bilang gitu. Terus dia bilang, kayak anak saya pintar. Wow, saya surprise gitu. Bagaimana mungkin cuma ngasih bisa pintar? Kan nggak mungkin ya, yang namanya anak pintar itu perlu distimulasi kecerdasannya. Jadi jangan sampai terjebak ngasih makan ini, ngasih makan itu. Yasit, entah Himalayan salt, entah apalagi sih natural yeast gitu, yang itu asing banget di telinga saya sebenarnya gitu ya, waktu saya ditanya dulu sama para ibu-ibu itu, ngasih cuma karena ikut tren, karena ikut para selebgram yang di-follow kayak gitu, itu sebaiknya dihindari. Dan biasanya teman-teman saya di komunitas ibu-ibu itu kalau mau MPASI mereka suka konsul sama saya dulu ya. Kayak tadi yang disinggung sama MC ya, apa aja yang perlu disiapin, terus bahan
seperti apa gitu. Nah, hari ini rencananya di rumah saya itu mau masak bistik ala-ala lah. Jadi maksudnya punya daging sapi, ada buncis, ada roll gitu kan. Terus saya mau bikin itulah daging dipanggang gitu kan, pakai margarin gitu, terus dipanggang aja. Terus tambah sayur-sayuran kan, sayur-sayuran direbus gitu deh, biar kayak di warung steak gitu rencananya. Nah, saya kepikiran, kenapa nggak saya sekalian bikin MPASI? Oh, gitu kan. Ini dulu MPASI andalan saya nih, cuma pakai tahu gitu. Saya punya tahu. Dagingnya bisa dibuat kaldu kan ya. Dagingnya bisa dibuat kaldu, terus jadi protein hewani. Dan nanti hasilnya insya Allah anak-anak masih mau makan lah. Ya memang rasanya nggak se-wow kalau dikasih tambahan gula, garam, dan sebagainya. Dan sebenarnya ini saya minimalis banget, karena biasanya dulu saya masih bisa dapat daun salam atau daun jeruk. Yang ini susah banget di sini gitu. Jadi saya sadar, alhamdulillahnya sekarang anak-anak saya udah nggak ada yang makannya sama sekali. Nah, itu tadi ya keuntungannya kita pakai MPASI yang sesuai dengan makanan orang tuanya. Yang pertama tadi adalah membiasakan rasa. Jadi biar lidah anak itu punya memori tentang makanan yang tentang makanan yang dulu pernah diajarkan waktu MPASI. Jadi kalau misalnya anaknya MPASI pakai makanan yang kita makan, misalnya kita makan ikan nila gitu, terus dia pakai ikan nila gitu, kan dia ingat gitu kan, oh ya saya dulu pernah makan ini dan saya suka gitu. Karena lidah anak-anak yang baru mulai MPASI itu kan masih ini banget ya, istilahnya masih perawan gitu, masih belum terkena banyak makanan-makanan lainnya. Kalau kita mungkin lidahnya kadang udah kebiasa pakai penguat rasa gitu, jadinya kalau nggak pakai penguat rasa terus nggak enak gitu. Kalau mereka kan enggak, mereka tuh masih murni banget gitu. Jadi sebaiknya memang dikenalkan dengan rasa asli gitu. Sebaiknya dikenalkan dengan rasa asli makanan. Jadi kalau ditanya MPASI itu gula garamnya minimalis banget gitu. Bahkan ada yang nggak pakai. Kalau saya dulu pas awal-awal 6 bulan gitu nggak pakai ya. Tujuannya bukan karena kebiasaan gitu, tapi karena biar mereka mengenal aneka rasa dulu gitu. Biarkan mereka mengenal rasa asli. Oh, wortel tuh rasanya kayak gini loh. Buncis tuh rasanya kayak gini. Apalagi ya pokoknya bahan asli makanannya itu mereka tahu rasanya, dan mereka kan masih yang pengenalan. Jadi biar biasa dulu gitu, biar terbiasa dulu sama aneka variasi rasa gitu. Nggak perlu yang langsung yang gurih banget gitu, tapi kalau bisa tetap enak gitu. Jadi pernah ada pengalaman juga gitu ya, ibu-ibu yang bukan protes sih, jadi dia curhat, Mbak, anak saya umurnya udah 8 bulan, nggak mau makan sejak MPASI gitu. Terus saya tanya nih, emang MPASI-nya apa gitu? Nasi, bayam direbus sama nasi dibejek-bejek. Bayam sama ati, bayam sama ati ayam direbus tanpa bumbu apapun, sama nasi dibejek-bejek. Terus disuruh makan. Anaknya nggak mau makan, gitu kan. Terus saya tanya, Mbak, kalau Mbak si anaknya mau nggak? Ya nggak mau lah, Mbak, nggak enak, katanya gitu. Lah udah tahu nggak enak, kenapa dikasih ke anaknya? Jelas anaknya nggak mau, karena rasanya nggak enak. Gitu. Walaupun anak itu masih bayi, dia belum bisa bilang no, walaupun dia belum bisa jerit yang tidak mau gitu, tapi kan paling dia nutup mulut gitu ya. Kita kenalnya sama gerakan tutup mulut gitu. Nah, itu sebenarnya
adalah satu tanda penolakan atau satu tanda yang mengatakan bahwa ini nggak enak mah gitu, aku nggak mau gitu. Jadi walaupun MPASI itu yang makan anak, walaupun MPASI itu bukan buat kita, tapi paling enggak kita tuh bisa merasakan bahwa MPASI ini apa namanya, lezat lah gitu. Maksudnya nggak yang rasanya jelei banget gitu ya, kalau orang Jawa bilang tuh jelei, apa sih bahasanya? Mengerikan atau apa ya, menjijikan, nggak menjijikan sih. Ya gitu deh, pokoknya rasanya jangan bener-bener yang anyep-anyep banget lah gitu. Masih bisa kok, walaupun nggak pakai gula garam, sebenarnya bumbu-bumbu dapur kita itu memberikan aneka rasa. Jadi kayak bawang putih itu sangat apa namanya, sangat gurih sebenarnya kalau misalnya kita tambahkan untuk MPASI gitu kan. Jadi bawang putih itu sebaiknya itu pengolahannya kayak ditekan gitu. Maksudnya dia untuk mengeluarkan rasanya si bawang putih ini, sensasinya si bawang putih ini, dia butuh diulek atau butuh digeprek dulu gitu. Makanya kenapa banyak resep menggunakan bawang putih geprek, karena itu memang untuk mengeluarkan rasanya si bawang putih ini, nikmatnya si bawang putih ini. Jadi kalaupun kita nggak sempat ngulek, ribet banget sih ngulek lama gitu kan, geprek aja gitu. Jadi geprek, terus habis itu baru dicacah kecil, terus dimasukin. Itu juga pakai cara itu. Jadi karena saya malas nyuci ulekan gitu, digeprek aja dulu, terus habis itu dicacah kecil-kecil. Nah, terus apa namanya, daun salam itu juga memberikan aroma dan rasa. Daun pandan, terus ada daun jeruk itu juga sensasinya paling nanti MPASI-nya rasanya kayak rasa soto gitu kan, tapi itu kan enak, nikmat gitu ya. Terus ada daun bawang, ada daun seledri, sebenarnya nikmat banget. Terus kalau pakai lengkuas, kunyit jahe itu boleh nggak sih? Boleh banget gitu kan, asal ibunya tahu gimana cara mengolahnya supaya rasanya ya tetap enak gitu. Maksudnya di lidah ibunya juga sebaiknya rasanya juga menyenangkan, tidak mengerikan gitu. Jadi apa namanya? Biasanya pesan saya ke teman-teman yang memulai MPASI, kalau memberikan MPASI jangan sadis-sadis banget lah. Kalau kata bapak saya, ngono yo ngono, tapi ojo ngono gitu. Jadi maksudnya oke lah kamu mau ngajarin ini pure gitu ya, ini rasa yang murni, ini rasa yang asli, tapi jangan berlebihan nggak enaknya gitu. Jadi tetap berikan sensasi rasa. Yaitu kalau saya dulu andalannya itu ya dua bawang itu bawang putih, bawang merah, terus apa namanya, daun-daunan, daun jeruk kan ganti-ganti sih ya, daun salam, daun jeruk, daun bawang seledri itu hampir tiap hari. Bawang bombay, oh iya bawang bombay, terus ya itulah ya, bumbu dapur biasanya keluar semua, pakai kemiri juga atau ketumbar gitu, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Paling yang saya hindari kan lada, cabai gitu ya, sama gula garam tuh nanti-nanti lah, biasanya sampai usia menjelang 1 tahun. Kalau saya dulu secara pribadi memilih anak-anak saya itu mulai makan makanan rumahan yang sama dengan orang tuanya itu umur 10 bulan. Jadi umur 10 bulan mereka udah makannya sama kayak kita. Udah nasi gitu kan, memang boleh ya antara 12, biasanya 12 bulan juga ada gitu kan. Ada kalau misalnya ada yang masih mau bertahan dengan tekstur yang lembek kayak gitu, biasanya masih bisa sampai 12 bulan. Tapi kalau anak-anak saya itu dulu umur 10 bulan itu udah nggak mau makan bubur-buburan. Udah kayak jijik gitu loh. Jadi kalau makanan yang lembek-lembek gitu ya, itu mereka udah nggak mau. Jadi ya udah makan yang sama aja gitu. Makan sama aja kayak yang dimakan sama orang tuanya. Jadi kita makan yang mereka ikut makan. Paling kalau saya bedainnya cuma gini. Kalau masak MPASI itu kalau pribadi masaknya tuh sama-sama. Jadi misalnya menunya apa? Saya menunya sop misalnya gitu ya. Terus ya udah saya bikin sekalian MPASI. Gitu. Tapi ketika misalnya direbus bareng-bareng, bikin kaldu bareng-bareng. Karena saya memang sekeluarga itu tidak terbiasa menggunakan penguat rasa. Jadi kita memang biasa pakai kaldu dari
masak gitu. Misalnya saya masak sop ayam gitu, ya udah ayamnya dulu direbus gitu. Karena nanti dia keluar kaldunya, kuahnya itu langsung kita masukin sayur-sayuran. Dan itu yang saya lakukan juga ketika membuat MPASI. Misalnya saya buat pakai ceker, tadi lihat oh ada ceker nih gitu kan, bisa dibikin kaldu. Terus karena daging yang saya punya itu udah udah dibekuin ya, jadi kan kayaknya udah kaldunya udah nggak nikmat banget. Nah ini anak yang nomor 2 nih, umurnya 4 tahun, di Papua. Nah ini yang kakaknya yang lagi school perempuan. Nah tadi bikin dari itu ya, kaldunya dari bahan yang mau saya pakai masak memang. Nah terus sampai kaldunya keluar, baru saya mulai masukin bahan-bahannya nih. Misalnya kalau saya pakai wortel, ya udah saya masukin dulu wortel, karena wortel kan keras ya, jadi dia kan empuknya lama. Jadi dia biasanya saya masukin barengan sama nasi, berbarengan sama nasinya. Terus habis itu tunggulah ya, dibikin bubur gitu, dikasih air gitu kan. Nah itu saya sambil nyiapin masakan yang lain. Saya sambil nyiapin masakan buat orang tuanya kayak gitu ya. Jadi sekalian memasak yang lain, potong-potong yang lain gitu ya, Mbak. Gimana? Oke. Mbak Mita, ini ada yang tanya nih. Oke. Ada yang tanya, kalau ini dari Mbak Silva, kalau aturan pemberian minuman bagaimana ya Mbak? Apakah teh, sirup, sari buah sudah boleh diberikan dari 6 bulan? Oke. Ya, kalau soal minum, ini. Jadi dalam pemberian minum itu, kalau saya pribadi, bawah 1 tahun itu saya masih menghindari minuman-minuman yang menggunakan perasa, gitu. Jadi yang menggunakan gula buatan maksudnya ya. Nggak mentang-mentang 6 bulan udah boleh minum, terus akhirnya semuanya saya umbar gitu, enggak. Jadi kalau saya memang sebisa mungkin menunda, bahasa saya itu menunda kenikmatan-kenikmatan yang masih bisa ditunda. Jadi kayak penggunaan garam gula, itu biasanya saya maksimalin dulu, sampai anaknya bener-bener udah nggak mau makan yang nggak pakai gula garam. Misalnya 2 anak saya itu sampai umur 10 bulan itu, kan mereka udah nggak mau, pokoknya kalau udah 10 bulan. orang tua gitu ya. Ada yang sampai 12 bulan, ada yang 9 bulan juga ada gitu. Jadi tergantung anak-anaknya sebenarnya. Nah, setelah itu minumnya mereka bebas ya. Kalau saya sih kalau umur di bawah 1 tahun, saya cenderung kalaupun ngasih sari buah, saya ngasih sari buah yang saya bikin sendiri. Jadi misalnya dari buahnya, terus saya peras gitu ya, saya peras harinya gitu, kalau jeruk kah, kayak gitu-gitu, saya nggak tambahin gula. Tapi memang rasa asli dari kalau yang pakai pemanis gitu kan, seperti teh atau jus buah yang pakai gula, itu biasanya nanti gitu. Saya tunda dulu gitu kan, saya tunda dulu sampai paling nggak di atas 1, seperti itu. Madu juga saya tunda sampai 1 tahun, terus kalau teh, saya sangat menghindari pemberian teh di awal-awal usia mereka ya, karena waktu anak saya yang pertama itu belum sampai 1 tahun, belum pernah minum teh, dia udah pernah kena anemia, gitu. Jadi memang waktu itu dia BBLR, terus ada sumbatan di plasenta saya sejak usia 35 minggu, yang kita nggak nyadar gitu. Ya dokternya, ya pasiennya itu nggak ada yang nyadar. Jadi dia kurang nutrisi dari usia BBJ-nya itu waktu itu cuma 2, waktu di USG menjelang lahir itu 2,1 itu. Itu usia 35 minggu. Sampai usia kelahirannya dia 9 minggu itu berat janinnya masih 2,1, berat bayinya masih 2,1, jadi dia lahirnya BBLR kan. Nah, itu saya juga terlambat implementasi FE, jadi nggak dari awal. Harusnya kalau BBLR kan pemberiannya dari 0 bulan ya. Saya itu baru ngasih saya baru ngasih ketika saya tahu dia kena anemia. Gitu. Jadi
sebenarnya pernah dikasih usia 4 bulan, tapi nggak konsisten saya ngasihnya. Karena waktu itu saya pakai merek yang pahit gitu ya, cenderung langu gitu, dan anaknya nggak mau, dan dia muntahin terus gitu. Oh, bukan dimuntahin sih, dilepeh gitu. Terus akhirnya saya nyerah gitu. Nah, akhirnya ketika dia usia 8 bulanan gitu, dia tuh GTM parah banget gitu. Nggak mau makan yang parah banget, terus berat badannya juga stuck gitu kan. 8, 9, 10 itu berat badannya itu cuma 77, 78, 77 gitu. Jadi cuma di situ-situ aja naik turun. Nah, terus saya mulai curiga nih, saya mulai merasa curiga, dan dia lebih banyak tidur waktu itu, lebih senang tidur. Jadi tidurnya itu bisa pagi itu bisa 2 sampai 3 kali gitu kan. Oh, mencurigakan nih, berat badannya kurang. Berat badannya itu naiknya cuma gitu dan jungkat-jungkit aja gitu. Terus kok banyak tidurnya? Saya penasaran. Saya nggak ke dokter dulu, tapi saya memilih ke lab dulu waktu itu. Jadi saya pilih cek lab. Ternyata hemoglobinnya itu cuma 7,9 dari normalnya 11 kan waktu itu. Ya udah, langsung saya ke dokter anak di lab, terus dokter anaknya langsung meresepkan suplementasi FE 3 mg per kilogram berat badan waktu itu. Dan itu dipantau selama 3 bulan. Alhamdulillah sih efek gitu ya, karena setelah itu dia nafsu makannya baik, nafsu makannya kembali baik, terus juga berat badannya langsung melesat naik gitu kan, karena anemianya sudah teratasi gitu ya. Nah, dari situ saya sangat berhati-hati. Saya nggak ngasih teh. Karena saya nggak ingin membiasakan dia minum teh ya. Karena kebiasaan orang Indonesia kan gitu, habis makan minum teh gitu. Apalagi kalau makannya habis makan rendang gitu. Nanti penyerapan FE-nya kan terhambat ya, jadi mendingan saya nggak kenalin deh, daripada nanti saya yang menderita gitu ya, daripada nanti anak yang menderita, mendingan nggak saya kenalin. Jadi kalau saya memang sangat menunda kenikmatan sampai batas waktu yang sudah ditolerir lagi gitu. Jadi kalau minuman sih saran saya kenalin yang ini aja, yang rasanya asli. Dan jangan lupa kalau udah 6 bulan itu perhatikan asupan cairan juga. Jadi banyak kejadian ibu-ibu yang memberikan MPASI itu kurang memberikan minum. Akhirnya anaknya jadi sembelit. Dan sembelitnya itu parah, bisa berhari-hari. Bisa berhari-hari gitu. Jadi kasihan anak. Jadi kadang kan ibu-ibu tuh taunya kalau sembelit itu masalahnya adalah kebanyakan sayur gitu ya, kebanyakan buah. Ada yang akhirnya malah takut memberikan MPASI homemade karena anaknya sembelit. Padahal masalahnya itu anaknya ini kekurangan cair. Karena banyak ibu-ibu yang kemakan mitos, jangan banyak minum, nanti anaknya kenyang air gitu kan. Nanti anaknya nggak mau makan, nanti makannya kurang, nanti berat badannya kurang, seperti itu. Padahal banyak air itu kan ada patokannya ya. Kalau misalnya kebutuhan dia 100 mili, tapi dikasihnya cuma 30 mili, itu kan nggak kebanyakan gitu kan. Misalnya mata meternya aja kebanyakan, sedangkan takarannya itu kekurangan sebenarnya. Jadi saya biasakan ngomong banyak itu pakai hitungan standar internasional, mililiternya berapa gitu. Karena kalau yang pernah saya diskusikan sama teman yang spesialis anak ya, itu ada kebutuhan cairan per hari kan. Nah, itu sangat tergantung sama berat badan anak. Dan saya biasanya menganjurkan, coba Mbak dikejar dulu minumnya sampai sekian mili. Kalau memang sampai sekian mili anaknya belum bisa BAB juga, gitu, belum bisa pup juga, nah coba dikonsultasikan dengan spesialis anak. Tapi biasanya ketika ibunya sudah mulai aware gitu ya, oh ya ditambah gitu minumnya, begitu minumnya masuk ke kategori kebutuhan dia gitu ya, misalnya kebutuhannya 75 mili nih, selama ini kan cuma dikasih 25 mili misalnya, cuma pakai sendok bayi, berapa sendok udah gitu kan. Nah, pas gitu ya, pas dipasin ngasih ke 75 atau ngasih ke 100 mili, anaknya langsung lancar tuh BAB-nya. Berarti kan selama ini memang kekurangan air, gitu kan? Kekurangan cairan lebih tepatnya. Cairan ASI, bisa dari kuah, bisa dari air minum, bisa dari sari buah, bisa dari air tajin, dari mana-mana. Jadi sebenarnya nggak mesti harus
Kalau itu kan Air putih. cairan tidak ya? Hmm. Kalau itu kan cairan. Kalau semisal dalam sehari kayak gitu sebetulnya eh, porsi yang sebetulnya dibutuhkan oleh bayi itu berapa sih Mbak untuk MPASI itu? Cairannya ya? Kayak porsi dari karbo, lemak, Oh, yang cairan, termasuk cairan, karbo, lemak dalam sekali makan itu kira-kira berapa sih Mbak? eh, kalau misalnya usia masih 6 bulan, 6 sampai 8 bulan itu biasanya kebutuhan masih 200 kilokalori. Nah, ini saya udah nyediain porsi-porsinya. Jadi, saya kemarin sempat mau bikin buku MPASI gitu ya, sebelum pandemi itu, saya sempat diajak sama sebuah penerbit bikin buku MPASI. Nah, waktu itu saya pengen idealisme saya, di resepnya itu ada takaran-takarannya sampai ke besar kalorinya berapa. Kan orang tua itu taunya cuma udah saya kasihkan banyak, kok anaknya nggak gendut-gendut, kok anaknya berat badannya nggak nambah-nambah gitu ya. Nah, ini saya pengen ngajakin ibu-ibu itu aware kebutuhan anak tuh sekian loh. Dia butuh dikasih makan sekian. Nah, ini saya udah nyiapin. Jadi ini tadi ceritanya itu bikin MPASI pakai resep yang saya bikin di buku gitu ya. Ini besarnya sekitar 200 kalori untuk anak usia 6 bulan. Ini tadi saya pakai nasinya 30 gram. Ini untuk makan sehari loh ya. 30 gram. Karena saya nggak punya saringan, jadi saya nggak bisa bikin. Berarti dia masih kasar. Harusnya ini disaring lagi kalau untuk 6 bulan. Oh gitu. Sebaiknya disaring ya, bukan di blender. Saran saya disaring bukan di blender karena apa? Kalau di blender nanti terlalu halus, anaknya biasanya susah naik teksturnya karena terlalu enak. Halus banget kan tinggal lep gitu. Sedangkan kalau misalnya disaring dia masih teksturnya sedikit gitu, masih agak rada gerinjel-gerinjel gitu. Itu dia untuk mengunyah gitu. Jadi stimulasi ini porsi 1 hari ya, saya pakai yang kurang lebih perhitungannya itu 200 kilokalori sehari. Jadi sesuai kebutuhan anak 6 sampai 8 bulan. Nasinya cuma segini. Nasinya cuma segini nih, ini 30 gram. Saya pakai timbangan digital yang murah meriah. Itu cuma 40.000. Yang warnanya putih itu. Nah, ini nasi 30 gram. Terus itu sudah dalam bentuk nasi, terus kita hitung 30 gram gitu ya Mbak? Ya, saya pakai sudah nasi dalam bentuk nasi atau masih nasi. Kalau saya pakai biasanya bikin MPASI pakai dari nasi biar nggak kelamaan. Terus saya pakai buncis dari resep yang saya utak-atik. Sebenarnya modifikasi sih dari resep-resep yang udah ada. Itu saya nyatetnya buncisnya itu 25 gram. 25 gram itu cuma segini. 25 gram. Terus saya potong-potong kecil-kecil. Saya kupas, terus potong-potong kecil-kecil. Maksudnya kupas diambil seratnya ya. Terus wortelnya 25 gram juga. Itu cuma segini. Cuma segini. 25 gram. Terus saya potong begini. Saya potong-potong kecil-kecil. Supaya cepat matangnya. Jadi yang pertama itu saya masukin dagingnya. Ya dagingnya itu sekitar 30 gram. 30 gram itu cuma segini. Cuma segini. Terus direbus aja. Direbus paling pertama sampai keluar kaldunya ya. Keluar kayak minyak-minyaknya gitu. Terus airnya jadi keruh. Dan baunya biasanya udah bau gurih-gurih gitu. Nah, terus kalau udah keluar kaldunya, daging udah matang, ini sebenarnya dagingnya udah matang, udah pernah saya blansir, terus saya pakai buat masak. Terus kaldunya dipakai aja, nggak usah dibuang. Kecuali yang kotorannya itu diambil, ya kotoran yang ngapung-ngapung itu diambil pakai sendok, terus dibuang. Terus nanti baru masukin nasinya, nasi yang tadi 30 gram itu. Masukin nasi sama wortel kalau saya. Masukin nasi sama wortel, terus sampai nasinya udah agak lembek-lembek, hampir jadi bubur gitu ya. Wortelnya juga udah empuk, saya masukin tahu.
ini kan lauk nabatinya nih. Saya masukin tahu, ini tahunya sekitar 25 sampai 30 gram. Tahu segini, potong-potong juga gitu kan, karena nanti kan kita akan menyaring. Nanti kan kita akan menyaring buburnya. Jadi saya bikin yang kecil-kecil aja gitu. Ketika saya masukin nasi dan wortel tadi, saya juga masukin bumbu aromatiknya. Jadi misalnya daun salam, terus bawang putih. Kalau saya tadi cuma pakai bawang putih 3 biji ya. Kurang sih rasanya menurut saya. Mungkin karena bawang putihnya juga udah kering, jadi kalau misalnya bawang putihnya masih bagus atau pakai bawang cutting, mungkin cukup segitu, tapi kalau enggak bisa dilebihin. Nggak masalah. Sepanjang rasanya gurih gitu ya. Nggak bikin pedas. Dan kalau nanti udah jadi, bawang putihnya nggak perlu diambil, biarin aja dimakan sekalian. Bikin jadi gurih. Nah, kalau orang kan banyak yang sekarang pakainya itu minyaknya itu dituang di akhir gitu ya. Buburnya udah jadi, terus disiram minyak gitu kan. Kalau saya kurang suka tuh kayak gitu. Kalau saya mendingan minyaknya, atau pakai margarin juga bisa, minyaknya 1 sendok makan aja, itu dipakai untuk numis bawang. Jadi bawangnya habis digeprek, dicacah-cacah, itu ditumis pakai minyak goreng sih kalau saya, minyak goreng yang masih bagus ya, yang baru dipakai, dipanasin, terus ditumis sampai baunya harum. Nah, kalau udah baunya harum itu, terus udah ditumis, itu saya masukin ke buburnya. Jadi udah ada kaldu, udah ada aroma-aroma gurihnya nih, pasti ditambahin tumisan bawang yang harum tadi sama minyaknya. Jadi minyak itu kan, lemak itu sebenarnya memang memberikan rasa gurih. Udah fitrahnya lemak itu diciptakan untuk memberikan rasa gurih. Jadi nanti rasanya tambah gurih lagi. Setelah itu baru saya masukin tahu. Terus kalau sayur-sayuran hijau itu hampir terakhir biasanya. Habis itu saya tunggu deh sampai dia jadi bubur. Ini kan tadinya nasi, terus akhirnya dia jadi bubur. Kalau yang kasar kayak gini nih biasanya kalau semisal ini Mbak, itu kalau umur bayi 6 sampai 8 bulan itu kira-kira butuhnya 200 kalori gitu ya. Terus kalau semisal ibu-ibu rumah tangga nih yang nggak tahu 200 kalori itu yang seberapa kayak gitu. Kalau yang nasi 30 gram itu kan mungkin bisa dihitung pakai timbangan ya. Kalau yang 200 kalori kayak gitu kita kira-kira mengira-ngiranya pakai apa Mbak? Sebenarnya sih nggak perlu dikira-kira sampai segitunya ya. Jadi dari bahan-bahan yang saya sebutin tadi, nasi 30 gram, terus dengan wortel, buncis, tahu, daging, dan lain sebagainya itu tadi kira-kira nanti hasilnya jadi bubur yang besarnya sekitar 200 kalori. Kalau ukuran kalori-kalori itu kan sebenarnya kerjaannya kita nih, ahli-ahli gizi yang harus ngitung diet pasien gitu. Jadi untuk menerjemahkan aja ke ibu-ibu bahwa kebutuhan anak usia 6 bulan tuh kira-kira sekitar segini loh gitu. Nggak perlu repot-repot, ibu-ibu nggak perlu repot-repot mikirin ini berapa kalori. Tapi kalau misalnya kita mau pakai tadi MPASI-nya dengan gizi seimbang, aneka ragam bahan panganan, sumber karbo, sumber protein hewani, sumber protein nabati, dan sayuran untuk vitamin dan mineral itu tadi, ya kira-kira tadi porsi-porsinya segitulah. Jadi kalau saya ke 4 bintang atau 4 kuadran, saya nggak terlalu ribet ya, mana yang lebih baik, mana yang enggak gitu, tapi yang memudahkan aja lah, yang memudahkan ibu-ibu. Dan yang paling mudah sebenarnya bikin dari menu kita sehari-hari itu tadi, karena kita juga yang dewasa kan butuh ini ya, butuh gizi seimbang juga, nggak cuma makan nasi sama lele goreng aja gitu, tapi juga butuh sayuran untuk sumber vitamin dan mineral, juga butuh lauk nabati dan lauk hewani juga, karena ya kita masih harus mempertahankan hidup, apalagi di tengah pandemi seperti ini gitu kan.
kita harus mempertahankan imunitas, mempertahankan kebugaran tubuh. Jadi jangan dilupakan gizi seimbangnya itu tadi. Tadi kayaknya ada pertanyaan lagi, santan berarti ya. kalau Gimana? Iya santan sama yang dari Bunda Susi di Benih ya. Dari ini dulu Mbak. Bunda Mita izin bertanya, untuk pemberian buah-buahan bagaimana ya? Anak saya usia 8 bulan kurang seminggu. Kalau lihat orang makan selalu pengen gitu, sampai kumat-kamit mulutnya. Ini Gimana 8 bulan kira-kira atau Mbak? 6 bulan? Kalau 8 bulan kan memang sudah MPASI. 8 bulan. Ya kan ya? Kalau 8 bulan itu kan memang harusnya sudah MPASI, udah 2 bulan berjalan. Udah 2 bulan berjalan, jadi sebaiknya ya memang udah MPASI. Gitu. Terus maksudnya mungkin pemberian buah-buahan sebagai awalan MPASI. Saya nggak tahu nih, Bunda Susi tipe atau gimana gitu ya. Kalau misalnya 6 bulan kurang 1 minggu, udah kepengen makan. Kalau ini maksudnya 6 bulan ya. 6 bulan 1 minggu, 6 bulan kurang 1 minggu udah pengen makan. Terus biasanya adalah yang komen, ya udah kasih aja, icip-icip, belajar gitu kan ya. Itu sebenarnya balik ke orang tuanya masing-masing. Karena gini, MPASI itu bisa dimulai di 180 hari atau di usia 6 bulan. Mana yang lebih dulu boleh dipakai. Jadi kalau misalnya 180 harinya sebelum dia pas 6 bulan, ya dipakai aja gitu. Kan ada tanggalan yang 31 hari dan 30 hari ya. Jadi manapun bisa dipakai. Kalau misalnya yang duluan 6 bulannya, ya dipakai 6 bulannya. Kalau misalnya yang duluan 180 hari, pakai aja 180 harinya. Itu balik ke orang tuanya masing-masing. Dan saran saya, jangan nanggung-nanggung gitu kan. Kalau cuma buah kan, ininya apa ya, dapatnya cuma serat. Oh ini beneran 8 bulan ya. Anak saya sudah MPASI, maksud saya bolehkah dikasih dalam bentuk... Oh boleh. Buah boleh dikasih dalam bentuk apa aja. Boleh dalam bentuk finger food, boleh. Mau di jus juga boleh gitu. Jadi bebas sebenarnya kalau pemberian buah itu. Yang penting kalau bisa dikupas dulu kulitnya. Maksudnya kan apel itu kan kulitnya bisa dimakan ya. Kalau saran saya sih kulitnya dikupas. Karena kita kan nggak tahu ya kandungan yang buat pestisidanya gitu. Jadi sebaiknya pengawetnya juga yang di kulitnya. Jadi sebaiknya dibuang kulitnya. Terus kalau misalnya pemberiannya finger food boleh, asal tetap diawasi ya. Tetap diawasi karena takutnya kan anak umur segitu nanti kalau ngambilnya kegedean takut dia kesedak gitu, takut dia kelolotan kalau orang Jawa bilang itu. Jadi jangan ditinggal gitu aja kalau ngasih bentuk finger food. Nah, kalau santan bisa diberikan usia dari 6 bulan boleh. Santan boleh diberikan mulai dari usia 6 bulan. Cuma hati-hati santan itu nggak boleh dimasak terlalu lama ya. Setahu saya santan itu pemberiannya di akhir-akhir. Oke, apa betul kalau anak diare pemberian sayur buahnya harus dimasak? Enggak. Jadi kalau anak diare itu justru disarankan pemberian apel dan pisang. Ini rumusnya makanan untuk mengatasi diare itu ada berati plus tempe. Berati itu pakai BRATY plus tempe. Jadi bukan berarti semuanya harus langsung dikasih gitu ya. Tapi ini maksudnya boleh pilih mau kasih banana. Jadi berati itu banana, rice atau nasi, apple, toast atau roti, sama yogurt. Itu rumusnya dulu dari WHO itu berarti BRATY. Mau kasih pisangnya juga nggak usah harus pisang batu kah, harus pisang apa, enggak, pisang apa aja kasih aja nggak apa-apa. Terus rice, nasi ini juga bisa untuk mengatasi diare. Terus apel kan buah ya, apel itu juga bagus buat penderita diare. Toast atau roti sama yogurt. Nah, yogurt ini sebenarnya kan dia prebiotik. Prebiotik itu bahan makanan untuk bakteri yang ada di dalam usus kita.
Jadi untuk bantu melawan bakteri penyakitnya, bakteri baik dalam tubuh kita itu harus harus disubsidi makanannya, harus disubsidi kekuatannya pakai prebiotik itu tadi dapatnya dari yogurt. Tempe. Nah, ini penelitiannya dari dosen GM Profesor Yati Sunarto itu dulu pernah meneliti bahwa tempe itu memberikan efek baik prebiotik juga. Banana, B-nya banana, pisang. Jadi tempe itu memberikan efek baik untuk prebiotiknya itu tadi. Jadi kalau misalnya diare, coba kasih tempe. Kalau saya sih pernah membuktikan, saya pribadi waktu itu pernah kena diare cair akut karena dia dibilang salah makan, ya bukan makanan yang salah sih ya. Mungkin saya terlalu lapar gitu, jadi waktu makanannya baunya udah nggak enak, tetap saya makan gitu kan, akhirnya saya diare gitu. Bener-bener yang keluar terus tiap jam gitu. Nah, terus sampai lemas, sampai dehidrasi waktu itu, terus saya coba makan tempe 2 potong. Tempe 2 potong sama nasi anget, itu enak banget kan. Nah, itu langsung berhenti. Intinya nggak diapa-apain, Mbak, hanya tempe, pure tempe. Tempenya digoreng. Tempe direndam itulah air campur bawang putih sama ketumbar diulek gitu, terus digoreng. Ya, tapi kalau saya sih beli di warung aja gitu. Jadi tempe 2 potong itu sama nasi anget, udah enak gitu. Habis makan itu saya nggak kepengen ke kamar mandi lagi. Selesai sudah diarenya. Jadi nggak perlu pakai obat-obatan yang pakai stop-stop gitu ya. Langsung aja makan tempenya. Enak, kenyang, berhenti diarenya. Jadi saya juga suka nyoba itu kalau anak-anak diare, gorengin tempe ini makan gitu kan. Kalau yang masih bubur bisa dibikin bubur, MPASI-nya bisa dicampur dalam buburnya. Mbak, itu yang Mbak Mita bikin bisa untuk anak baru mulai MPASI? Bisa banget, bisa banget. Ini memang bubur. Emang sih itu buburnya kasar ya, karena saya nggak punya saringan. Karena nggak punya anak yang MPASI, jadi saya nggak bawa saringan ke sini. Kalau dulu anak saya dari bubur yang kasar itu masih saya saring lagi, pakai saringan kawat aja. Pakai saringan kawat, dibejek-bejek, jadi deh. Tapi ini buat 1 hari ya, jadi bisa dibagi 3. Ini bukan 1 kali makan. Belenak anaknya kalau sekali makan. Kalau kita mungkin habis. Kalau anak-anak enggak. Kalau 6 bulan enggak. Itu bisa dibagi 3 lagi, nanti sisanya buat makan. Kalau masaknya tadi pagi, bisa buat makan siang sama makan makan sore gitu. Tadi saya sebenarnya cuma mau bikin 1 porsi aja gitu. Jadi setengah resep, saya tadi mau pakai setengah resep. Tapi kok nggak jadi-jadi gitu. Jadi kok nggak jadi bubur gitu karena nasinya cuma dikit kan ya. Akhirnya udahlah dibikin satu resep sekalian, jadi biar bisa dibayangkan sama ibu-ibu. Buat 3 kali makan. Oke. Insya Allah Tadi ada pertanyaan lagi deh, Mbak. Gimana? Menyambung yang santan. Oh ya, untuk santan apakah lebih baik diperas dengan air matang tanpa perlu dimasak di atas kompor ya, Bun? Boleh kayak gitu juga boleh. Kalau misalnya kurang yakin boleh dimasak, tapi dimasaknya terakhir-terakhir. Jadi dimasukinnya terakhir-terakhir, nggak sampai pecah banget santannya gitu, nggak sampai mendidih banget santannya. Cara manasin MPASI yang benar. Manasin MPASI yang benar. Saya terus terang saya jarang pakai santan-santan untuk MPASI, tapi sebenarnya boleh kok. Cuma saya memang kurang suka santan, jadi saya jarang banget bikin pakai santan. Tapi setahu saya santan itu lebih baik tidak dimasak. Tadi bisa pakai pakai air matang diperas gitu ya, atau kalaupun mau dimasak, kadang-kadang saya kan nggak yakin ini benar nggak ya, udah matang belum ya, nanti bikin diare apa nggak gitu ya, saya masak tapi pas terakhir aja, nggak sampai yang lama banget dimasak kayak gini. Cara manasin MPASI yang benar, pada intinya semua bahan makanan atau minuman itu
jangan dikasih perubahan suhu yang drastis. Jadi kayak dulu waktu masih ASI ya, mungkin ada yang nyimpen ASI perah, itu kan sarannya dari freezer, dimasukin ke kulkas bawah dulu sampai mencair, baru kemudian dihangatkan. Dihangatkan ya, bukan direbus di atas kompor, tapi disiram air hangat terus diputar-putar kayak gitu. Nah, MPASI pun sebenarnya nggak jauh beda. Jadi jangan dikasih perubahan suhu yang terlalu mendadak, yang suhunya tuh jelek banget. Jadi kalau misalnya tadinya disimpannya di kulkas, kalau misalnya tadinya MPASI-nya mau dimakan nanti siang atau nanti sore gitu ya, terus dia masuk di kulkas, ya ditaruh di suhu ruang dulu, baru kemudian dihangatkan. Ada yang ngangetinnya di rice cooker, apa? Ada yang ngangetinnya air hangat, air hangat ditaruh di mangkok gitu, terus MPASI dan tempatnya ada di atasnya. Maksudnya misalnya ini nih dimasukin ke mangkok yang ada air hangatnya, itu juga boleh. Terus ada juga yang bahkan nggak diangetin gitu, boleh ditaruh aja. Itu juga nggak apa-apa. Kalau saya sih dulu pribadi model yang diangetin lagi sedikit gitu ya. Jadi bukan sampai yang panas banget gitu. Tapi saya memang nyimpennya nggak di kulkas. Jadi kalau saya habis masak, kayak gini nih, ya udah ditaruh aja gitu, tutup biar nggak kena lalat. Oh. Tapi tergantung nggak harus di tergantung iklim di rumahnya sih ya, apakah kelembapannya tinggi atau enggak. Kalau saran dari IDAI, kalau saran dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, makanan yang sudah matang disimpan di suhu di atas 60 derajat Celcius atau di bawah 5 derajat Celcius. Nah, itu bayangan saya kan berarti mesti masuk freezer ya. Mesti masuk freezer atau dipanasin sekalian sampai mendidih kayak gitu. Tapi kan kita nggak mungkin kan manasin seharian gitu. Jadi biasanya sih saya cuma angetin aja. Amannya memang dimasukin kulkas. Biar mikrobanya nggak banyak berkembang biak di bahan makanan. Kembali ke selera masing-masing. Atau mungkin nanti kalau saya punya anak lagi, saya akan menyimpan di kulkas. Dulu masih pakai teori lama soalnya. Terus ini Mbak menyambung yang pertanyaan tadi, sebetulnya kalau penyimpanan itu mungkin disimpan di kulkas. Nah itu tuh penyimpanannya itu ada jangka waktunya nggak sih Mbak? Semisal 1 hari, ya udah 1 hari itu aja, nggak boleh lebih dari 3 hari. Itu ada jangka waktu penyimpanan nggak sih Mbak untuk MPASI itu? Biasanya kalau di kulkas bawah ya, bukan di freezer, itu bahan makanan itu nggak tahan lama. Maksudnya nggak sampai lebih dari 3 hari gitu ya. Biasanya udah akan nggak enak. Karena qadarullah saya di sini dapat kulkasnya yang udah agak reot-reot gimana gitu kan ya, dingin enggak, panas juga enggak sih. Ya kalau ada hangat-hangat kuku gitu, ini dingin-dingin kuku gitu ya. Jadi nggak dingin-dingin banget, nggak bener-bener nggak berguna juga enggak gitu. Jadi biasanya itu malah 2 hari terus habis itu udah bau. Nah, kalau saya pribadi untuk MPASI saya menghindari lebih dari 24 jam kalau MPASI ya. Karena ini kan pemberiannya ke anak bayi nih. Yang kita masih belum tahu nih ini anak nyaman nggak sih gitu kan. Apakah dia merasa enak, apakah dia merasa tidak enak, merasa nyaman, tidak nyaman gitu kan. Jadi kalau saya sangat menghindari pemberian lebih dari 24 jam. Jadi kalau misalnya nggak habis, tadi kayaknya ada pertanyaan juga ya, kalau anak belum habis mau makan, boleh ditunggu berapa lama. Kalau di suhu ruang, makanan yang sudah matang gini paling nggak 2 jam. Apalagi ini basah ya. Jadi bisa tahan 2 jam. Setelah itu sebaiknya disimpan di suhu yang optimal tadi di bawah 5 derajat Celcius atau di atas 60 derajat Celcius. Tapi ibu-ibu juga harus rajin-rajin juga nih, misalnya mau ditaruh di suhu ruang. Oh, baunya masih enak, ya udah kasih aja nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa. Kalau lebih dari 24 jam biasanya saya suruh habisin bapaknya atau saya sendiri gitu kan, MPASI-nya enak nih, gue
makan aja sendiri gitu kan, makan berdua misalnya sama bapaknya. Dibanding saya kasih buat anaknya besok lagi gitu. Takut aja sih saya, agak-agak khawatir gitu. Selain rasanya mungkin udah berbeda, pasti berbeda. Terus saya juga nggak tahu nih mikrobianya udah berkembang seberapa banyak. Udah aplikasi seberapa banyak gitu kalau dibiarin sampai. Lagi nih yang belum terjawab. Sebentar. Tadi ada... Kan Mbak Suci, ini 3 makanan MPASI apa aja yang tidak boleh buat bayi yang alergi susu sapi? Yang turunannya susu sapi, Pak. Turunannya susu sapi itu bisa keju, bisa apa lagi? Yang pakai susu-susuan, biskuit-biskuit bayi yang mengandung susu, itu turunannya susu sapi. Apalagi ya, itu sih. Susunya. Apalagi ya? Oke. Ada Mbak Novita Sari, Mbak, tentang suplemen FE, apakah boleh memberikan tanpa periksa DSA terlebih dulu mengingat anak-anak bayi rawan mengalami anemia? Boleh, Mbak. Jadi mulai usia 4 bulan itu IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, itu menyarankan sejak usia 4 bulan. Dan itu tidak menggugurkan eksklusif. 4-6 bulannya dikasih suplemen itu nggak menggugurkan eksklusif. Cuma pemberiannya itu ada takarannya gitu, berapa mili gitu, dan nggak mesti tiap hari. Ya udah makan. Pemberiannya nggak mesti tiap hari. Oke. Jadi kalau ditanya boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Ini ada anak yang tertarik dengan MPASI yang dibuat anak usia 4 tahun ini, jadi dia mau makan dulu. Tolong ambil. Dari Mbak Fatia, kapan bayi bisa makan lenca dan terong bulat? Sebenarnya dari usia 6 bulan. Gitu. 6 bulan sih boleh, Mbak. Selama makanannya matang. Dan dia udah bisa sama teksturnya, terus juga mungkin gerakan oromotoriknya juga udah bagus, kasih aja nggak apa-apa. Karena dia kan masuknya sayur ya, yang penting dimasak yang matang. Biasanya soalnya lenca sama terong bulat itu kan buat lalapan ya, jadi kalau misalnya untuk lalapan, berarti kan nggak dimasak. Itu sih baiknya, kalau yang nggak dimasak, kalau jadi lalapan itu baiknya nanti-nanti ya, di atas 1 tahun. Tapi kalau misalnya mau dicobain juga, nggak apa-apa sambil lihat respon bayinya ya. Dan menyesuaikan dengan kebisaan dia di teksturnya itu, ngunyahnya. Ada soalnya yang ngunyahnya udah oke umur 8 bulan. Ada yang 8 bulan bisanya masih yang lunak-lunak gitu kan, beda-beda ya. Terus ini berarti gimana? Gimana? Kalau yang menyambung tadi, Mbak, berarti itu tergantung, sebetulnya semua makanan boleh diberikan pada waktu umur mulai 6 bulan itu, tapi tergantung tekstur ya, Mbak ya? Tekstur dari pemberian makanannya itu berarti ya? Iya, benar. Kalau pembagian tekstur kayak gitu, ada nggak sih, Mbak? Ada. Jadi kenaikan tekstur yang bertahap itu kalau WHO itu membaginya itu 6 sampai 8, terus 9 sampai 6 sampai 8, 9 sampai 11 atau sampai 10 ya. 9 sampai 11 terus sampai 12. Jadi 6 sampai 8 itu biasanya bubur halus, bubur saring, udah jadi bubur terus masih disaring lagi gitu kan. Itu 6 sampai 8 bulan. Terus
8 sampai Mm-mm. 10 itu seingat saya itu nasi 9. bubur nasi sampai bubur kasar ya. Terus nanti di atasnya itu nasi tim baru ke makanan biasa. Nah, kalau saya pribadi biasanya 6 Mhm. sampai 7 itu masih bubur halus. Jadi bubur biasa tadi itu, terus masih saya saring pakai saringan kawat. Mhm. Kalau udah 7 bulan ke atas, itu saya cobain bubur kasar. Jadi buburnya nggak disaring lagi. Jadi Mhm. untuk Heeh. untuk dia supaya bisa naik tekstur. Itu beda-beda ya. Anak saya 2 itu beda dua-duanya. Ada yang naiknya baru di atas 7,5 bulan, ada yang 7 bulan udah langsung mulai bubur kasar. Gitu. Dan pasien saya juga beda-beda gitu. Ada yang bisa, ada yang enggak. Saya bilang yang penting tetap stimulasi aja gitu kan. Terus nanti 8 bulan tuh biasanya udah bubur kasar. Jadi udah nggak perlu disaring lagi. 9 itu biasanya udah nasi lembek, 9 10 itu biasanya udah nasi lembek. Habis itu nanti 12 bulan harapannya udah bisa Mhm. makanan keluarga. Kenapa naik tekstur itu penting? Oke. Karena semakin padat makanan, kalorinya semakin besar. Dan kebutuhan energi anak kita itu Ah. makin besar. Kan anak kita kan nggak selamanya kecil. Anak kita itu kan makin lama badannya makin membesar. Tingginya bertambah gitu ya. Kebutuhannya juga bertambah. Jadi dia membutuhkan kalori yang lebih besar daripada sebelumnya. Membutuhkan kalori yang lebih besar daripada sebelumnya, Mhm. sehingga makanannya juga harus ngikutin. Kan kita nggak mungkin ngasih dia bubur dengan porsi 2 kali lipat, ya kan ya? Jadi cara paling mudah dan Mhm. paling efektif ketika anak bertambah usia, teksturnya semakin padat. Karena dengan tekstur yang semakin padat, porsinya nggak harus membengkak, kalorinya udah bertambah. Misalnya bubur sama nasi. Kalau Mhm. nasi biasa nih, nasi yang kita makan biasa itu 100 gram itu kalorinya 175 kalori ya. 100 gram nasi 175 kalori. Nah, kalau bubur untuk mencapai 175 kalori itu butuh 400 gram. Kan gede banget. Nah, makanya anak-anak itu Mhm. disarankan untuk menaikkan teksturnya. Jadi dia nggak perlu makan 400 gram bubur untuk memenuhi kebutuhan kalorinya kan. Jadi dia cukup makan, misalnya tadi dia makan 100 gram bubur, nanti semakin besar dia cukup makan 100 gram nasi gitu. Karena itu aja kalorinya udah Hmm. ya seperti itu. Jadi fungsinya naik tekstur itu ya pertama tadi memenuhi kebutuhan kalori dia. Yang kedua, kayak yang ditanya Mbak Fatia itu bukan pembentukan struktur rahang sih sebenarnya, Ya. tapi melatih rahang ini untuk untuk berkembang sesuai usianya. Karena kan ada target perkembangan untuk bisa bicara. Ketika dia belajar mengunyah, dia belajar melenturkan otot-otot oromotoriknya untuk melatih dia bicara juga. Terus juga ini untuk ketuntasan motoriknya dia. Hmm. Nah, sebenarnya Mhm. makan itu ada pemicu motoriknya juga. Jadi proses MPASI ini sebenarnya bukan proses perkembangan pertama dalam motorik anak. Ada banyak anak yang usia 10 bulan ke atas, 12 bulan ke atas, itu nggak mau makan nasi. Dia nggak mau makan yang kasar. Jadi dia masih maunya makan yang halus-halus, aja bubur saring, aja bubur kasar dikit dia nggak mau. Itu biasanya berhubungan dengan stimulasi sensoriknya. Jadi anak-anak yang uh, ibunya curhat masalah itu, Mbak, anak saya kok kalau dikasih kasar dikit hoe ya gitu kan. Anak saya kalau dikasih kasar nggak mau gitu, maunya cuma yang halus-halus gitu kan, bubur yang masih halus-halus. Jadi saya balik lagi deh ke bubur halus gitu kan.
itu waktu saya tanya, anaknya pernah nggak dibiarkan, atau kalau orang Jawa tuh diumbar gitu ya, main di tempat yang teksturnya tuh bukan cuma lantai. Karena kalau sekarang orang kebanyakan rumahnya udah keramik ya, udah lantai gitu. Kalau nggak marmer, keramik gitu. Jarang yang masih tanah gitu kan. Tanah loh ya, bukan semen. Kalau semen kan juga halus. Nah, biasanya udah halus. Iya. Dan banyak orang tua yang melarang anaknya itu main ke tempat yang bertekstur dengan alasan kotor, banyak kuman, jijik, dan lain sebagainya. Itu padahal sangat mempengaruhi nanti sama proses makannya dia. Dan kebanyakan yang umur 1 tahun belum mau makan kasar, makan yang bertekstur, itu kalau nggak digendong, kalau nggak sering digendong gitu ya, maksudnya nggak boleh turun, kotor, dan lain sebagainya, dia nggak boleh main di rumput gitu, nggak boleh main di pasir, nggak boleh main di kerikil. Jadi dia kurang, sensoriknya itu kurang. Indera perabanya dia itu belum pernah meraba selain yang halus. Gitu. Kayak misalnya kalau dia turun di rumput tuh, kan kakinya ngerasain ada gelitikan-gelitikan rumput ya. Atau dia jalan di atas kerikil, oh ini rasanya kerikil nih, ada geronjal-geronjalnya, pasir gitu ya, sambil diliatin sih sebenarnya, terus main di becek-becek, itu sebenarnya baik buat perkembangan anak, terutama buat makan. Jadi kalau misalnya sebelum 6 bulan kita udah biasain kenal sama tekstur selain yang halus, tentunya sambil diawasi biar nggak masuk ke mulut gitu ya, habis pegang tanah tuh masuk ke mulut tuh jangan sampai, saya perlu diawasi, itu membantu dia untuk naik tekstur lebih baik. Gitu. Berarti ada hubungannya ya Mbak, nggak hanya sekedar kenaikan tekstur aja ya ternyata ya. Terus ini ada pertanyaan lagi nih Mbak. Gimana? Dari Mbak Yerma, alhamdulillah 2 bulan lagi anak saya sudah berumur 6 bulan. Mohon petunjuk jadwal MPASI buat anak usia 6 bulan ke atas. Jadwal MPASI nih Mbak, gimana? Jadwal MPASI. Ini kemarin sebenarnya ada kelasnya. Jadi saya baru selesai hari ini nih kelasnya. Kalau Mbak mau nanti Mbak ikut aja kelas apa kemarin ya. Kalau saya kemarin nyebutnya pelatihan menu. Pelatihan menu keluarga. Jadi itu termasuk melatih ibu-ibu untuk membuat jadwal MPASI. Kenapa? Saya bukannya pelit ya, saya bukannya pelit nggak mau bagi jadwal MPASI, tapi saya percaya setiap rumah tangga punya punya ketersediaannya sendiri-sendiri. Kayak saya misalnya di sini di Kalimantan Timur ini, karena saya tinggal di hutan, itu saya mungkin cuma punya beberapa sayur aja gitu. Jadi kalau saya harus ngikutin jadwal orang, wah yang tiap hari dia ganti menu 10 pakai menu pakai siklus menu 10 hari, saya mungkin baper gitu ya. Saya kan nggak bisa gitu. Orang menunya itu lagi, buncis lagi, wortel lagi ya. Menunya paling cuma wortel, buncis, sawi putih, kacang panjang. Nggak mungkin anak saya dikasih kacang panjang kan kalau anak saya masih MPASI gitu. Terus sawi hijau jarang-jarang, brokoli nggak ada. Gitu. Nanti kan saya baper ya. Jadi kalau saya sesuaikan dengan ketersediaan di tempat kita sendiri gitu. Jadi saya lebih senang melatih ibu-ibu untuk ayo yuk kita lihat yuk sekitar kita, di sekitar kita ada apa yang bisa dijadiin MPASI, bisa dimasak apa. Itu saya punya saya sama teman saya bikin kelasnya, batch 1-nya baru selesai hari ini, jadi dari tanggal 26 September kemarin sampai tanggal 2 Oktober, itu kemarin banyak ibu-ibu yang MPASI yang ikutan juga. Jadi mereka juga belajar gimana sih cara bikin MPASI buat anak, bagaimana bikin variasi menunya, dan bagaimana mencukupi kebutuhan anak juga. Gitu. Itu ada di situ. Nanti batch 2-nya insya Allah pertengahan atau akhir bulan ini. Ganti-gantian dulu. Jadi ada kelas dapur pintar. Terus, ya, kalau kelas saya itu lanjutannya dapur pintar. Kalau dapur pintarnya ini punya teman saya. Jadi dia memang ahli nih untuk kayak penyimpanan dan sebagainya. Ekspertisnya masing-masing gitu ya. Nah, kalau saya di bagian
mengelola menunya ini biar jadi menu sehat keluarga. Setelah dapurnya diatur, habis itu menunya diatur. Boleh follow ini Facebook saya, biasanya infonya. Facebook ya Mbak, berarti bisa menghubungi Mbak di Facebook ya? Iya nih, saya aktifnya di Facebook. Instagramnya rada jarang, kayaknya udah bersarang nih laba-labanya kalau di Instagram. Nanti ya, kalau udah sempat untuk ngotak-atik Instagramnya lagi. Facebooknya Pramita Sari, nama saya sendiri. Pramita Sari aja, kayak gelarnya. Apa ya Prof Pic-nya ya? Pramita Sari pakai Pramita Sari. Nanti bisa ibu-ibu cari ya. Pramita Sari. Pakai H. Pramita Sari. Nah, namanya udah di bagian chat ya. Itu ya ada. Oke. Udah di tag. Siap. Oh, bagaimana terus ini ada lagi nih Mbak. Memberikan MPASI bubur instan dari bayi umur 6 bulan sampai 8 bulan, tapi masih diselingi oleh buah sebagai camilan. Nggak apa-apa. Jadi, MPASI bubur ya mungkin ibunya punya alasan sendiri ya kenapa dia memberikan yang instan, entah keterbatasan waktu atau apa, atau mungkin takut untuk memberikan MPASI yang kurang nutrisinya nggak masalah. Gitu. Jadi tergantung masing-masing orang tua. Setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik buat anak-anak. Mbak, MPASI 6 bulan itu wajib ya? Bagaimana kalau diberi MPASI-nya telah ada pengaruhnya kah? Ada. Karena setelah usia 6 bulan, ASI saja tidak bisa mencukupi kebutuhan energi anaknya. Seperti yang saya bilang tadi, anak kita semakin besar, tubuhnya semakin berkembang, kebutuhan energinya juga semakin bertambah, nggak bisa dipenuhi hanya dengan ASI saja. Udah berkurang sekitar 30%. Jadi ASI aja cuma memenuhi 70% dari kebutuhan anaknya. Kalau MPASI-nya telat diberikan, hasilnya anaknya jadi kekurangan nutrisi. Bisa mengganggu tumbuh kembang. Kalori. Bisa defisit kalori. Nanti bisa tumbuh, bisa anemia, bisa macam-macam gitu. Karena kekurangan nutrisi. Anak saya dulu kalau makan awalnya nggak mau mangap, tapi kalau sudah masuk makanannya dikunyah. Itu kenapa ya, Bun? Bisa jadi dia trauma. Mungkin suasana tidak menyenangkan, mungkin juga rasa makanannya nggak enak. Banyak penyebabnya. Ibunya perlu evaluasi juga nih. Kemudian dia sulit banget naik tekstur. Tadi saya udah jelasin ya, kenapa anak bisa sulit naik tekstur. Bisa jadi stimulasi sensoriknya kurang. Kalau mau kasih buah dari kulkas harus diangetin dulu? Enggak. Kalau dari kulkas boleh aja. Nanti kalau buahnya diangetin lembek, hancur jangan-jangan buahnya. Boleh langsung dikasih dalam kondisi dingin, boleh. Jadi dingin itu nggak bikin pilek. Yang bikin pilek itu adalah kuman, adalah bakteri, virus dan bakteri, bukan dinginnya. Apalagi Mbak? Oke. Jadwal nih, yang terakhir, jadwal pemberian MPASI umur 6 bulan ke atas. Tadi udah ada yang tanya ya Mbak ya? Iya, udah saya jawab juga. Udah jawab juga. Nanti langsung ikutin Facebooknya Mbak Pramita Sari aja. Terus, adakah yang mau tanya lagi? Dipersilahkan, karena kita waktunya tinggal 10 menit lagi. Nanti insya Allah kita sampai jam 14.30. Jadi kalau ada yang mau tanya, silahkan di kolom chat, boleh ya. 13 bulan sejak. Terus kalau... Malah saya yang belum menentukan menu. Nah loh, selama ini keluarganya makan apa ini? Ya sebenarnya gini, ada juga pertanyaan ke saya dulu gini, Mbak, kalau misalnya anaknya udah menu makanan keluarga, apakah makanan keluarganya harus 4 bintang gitu ya?
Ya, seharusnya iya ya. Kalau saya pribadi, 4 bintang itu nggak terbatas. Nggak terbatas untuk balita. Tapi kalau di Kemenkes itu sebutannya isi piringku ya. Kalau ibu-ibu pernah lihat kampanye isi piringku, karena 4 sehat 5 sempurna itu sudah lama banget nggak ada. Jadi 4 sehat 5 sempurna itu sudah lama banget diganti. Slogannya sekarang adalah isi piringku. Nah, ibu-ibu tuh bisa lihat bahwa isi piringku itu isinya beraneka ragam makanan. Ada sumber karbo, ada sumber protein dan lemak, ada sumber vitamin dan mineral, sumber serat juga. Nah, fungsinya apa? Fungsinya itu untuk mempertahankan imunitas tubuh kita gitu. Jadi yang butuh sehat itu bukan cuma balita, kita juga butuh sehat. Apalagi kita nih lagi diserang sama virus di mana-mana ya. Kita benar-benar nggak tahu siapa di sekitar itu yang nggak jadi OTG. Kita nggak tahu di sekitar di sekitar kita tuh siapa yang sebenarnya positif. Bahkan kita nggak tahu apakah diri kita sendiri itu nggak membawa kan. Makanya kita harus senantiasa menjaga kebugaran tubuh kita dengan gizi yang seimbang. Gizi yang seimbang itu ya ada di isi piringku itu. Ada sumber karbo untuk energi, ada sumber lemak, ada sumber protein, ada sumber vitamin dan mineral. Nah, nanti bisa dilihat, mungkin bisa di-googling juga, isi piringku itu biasanya jadi dalam satu piring itu separohnya itu isinya sayur dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Dan yang separohnya lagi itu terbagi dari karbohidrat, lauk nabati dan lauk hewani, itu sebagai sumber protein dan karbohidrat sama lemak. Jadi, menentukan menunya ya gampang. Semua harus makan makanan dengan gizi seimbang, itu aja. Ada nasinya misalnya, atau kentang, atau mie, terus ada lauk hewaninya, ada lauk nabatinya, terus ada sayur dan buahnya juga. Itu berlaku buat semuanya, nggak cuma buat balita. Begitu, Mbak. MPASI umur 6 bulan makan beratnya berapa kali? Boleh 2, boleh 3. Sebenarnya kalau 6 bulan boleh 1, boleh 2, 3 juga boleh. Nggak dibatasi. Makanan ringan dan pemberian ASI-nya masih semaunya dia, terserah. Kalau makanan ringannya semampunya dia juga, boleh 1, boleh 2 kali. Jadi sebenarnya kalau 6 bulan itu belum yang harus digempur 3 kali makan, 2 kali selingan ya. Yang mana aja, senyamannya anak dan ibunya. Jangan sampai ibunya ngeluh, ya ampun seharian isinya cuma nyuapin aja. Karena saya dulu pernah ada di fase itu. Aku seharian isinya cuma nyuapin doang. Masak lagi, nyuapin lagi, masak lagi, nyuapin lagi. Kayaknya hidupnya cuma buat itu doang gitu. Jangan sampai ya. Jadi gini, anak nggak mau makan, itu faktornya bisa banyak. Yang pertama bisa dia anemia. Yang kedua bisa karena tadi anemia atau sakit yang lain ya. Bisa anemia, bisa batuk, bisa pilek. Intinya penyakit. Yang kedua bisa karena makanannya nggak enak. Makanya saya bilang MPASI nggak boleh nggak enak. MPASI itu harus tetap enak. Yang ketiga bisa suasananya tidak menyenangkan. Ibu yang sepaneng gitu ya, nyuapin sambil, ayo kamu harus makan. Kalau kamu nggak makan, nanti ibu dikatain orang nggak bisa ngurus. Kalau kamu nggak makan, nanti ibu dibully. Kenapa anakku nggak gendut? Kalau kamu nggak makan, nanti eyangmu komentar lagi. Itu anak udah ngeri duluan. Nggak mau dia makan. Jamin. Karena ibunya mengerikan. Sangat mengerikan. Terus bisa juga karena suasana nggak menyenangkannya nih ya, bisa juga karena ibunya tuh dalam hati itu punya masalah yang tidak diselesaikan. Misalnya, bete karena dikomentarin orang terus bilang, kok ibunya yang gendut, anaknya nggak gendut-gendut, makanannya diambil sendiri ya. Kok anaknya kurus banget sih, nggak kayak anak tetangga, terus dia sakit hati, baper. Gitu kan. Nah, itu suasananya tuh nggak nyenengin. Gitu. Dan anak kita, itu sudah 9 bulan lebih dia bersama kita di dalam rahim, dia tuh sangat bisa merasakan apa yang dirasakan ibunya. Walaupun nggak bersentuhan, walaupun nggak terhubung apapun gitu. Walaupun cuma duduk sebelahan nih, anak tuh bisa ngerasa kalau ibunya baper, anaknya juga ikutan baper. Ibunya sedih, anaknya ikutan sedih. Jadi nggak nafsu makan.
Ibu harus happy. Anak itu nggak butuh ibu yang sempurna. Anak itu butuh ibu yang bahagia. Gitu. Jadi carilah kebahagiaan sebisa mungkin. Misalnya orang banyak yang ngomongin, itu cuekin aja. Selama kita tidak merasa sejelek itu, berarti nggak usah didengerin. Orang yang kalau saya bilangnya julid, orang yang nyinyir, orang yang lidahnya judes, lidahnya julid, gitu, itu biasanya hidupnya nggak bahagia. Kalau orang yang bahagia, kalau dia ingin memberikan nasihat, dia akan memberikan dengan cara yang baik, tidak dengan cara menyakiti hati orang. Jadi apa yang keluar dari mulut kita itu adalah yang ada di dalam pikiran dan hati kita. Orang yang nggak bahagia nggak akan bisa ngomong baik. Jadi kalau misalnya ada orang julid sama kita, tapi itu nggak benar, kalau misalnya dia bilang, kamu nggak bisa ngurus anak ya, loh, kita mengurus anak sudah berusaha semampu mungkin nih, tapi anaknya segini-segini aja gitu. Tapi dia sehat dan kurvanya baik misalnya gitu ya. Ya udah, biarin aja karena dia nggak pernah bahagia, jadi dia pengen membagikan ketidakbahagiaannya itu termasuk ke kita. Kitanya aja nih mau nerima apa enggak. Kalau misalnya kita nerima nih tawaran dia untuk nggak bahagia, yang jadi kita nggak bahagia. Kalau misalnya kita nggak mau, cuekin aja. Yang butuh dibahagiakan itu bukan tetangga, bukan saudara-saudara gitu ya. Yang paling butuh dibahagiakan itu adalah anak dan suami kita. Jadi fokus aja ke anak dan suami. Gitu. Suami kita ridho, udah. Suami kita bahagia, udah. Nggak usah dipikirin orang lain. Karena mereka yang paling butuh dibahagiakan. Bukan tetangga yang di ujung gang sana, bukan saudara kita yang rumah tangganya banyak masalah, gitu. Jadi bagi-bagi ketidakbahagiaan sama kita. Itu nggak perlu dipikirin. Ikhlasin aja. Ya, kalaupun misalnya apa yang dia omongin itu nggak benar, itu jadi sarana kita ngurangin dosa. Gitu kan dia menggibahi kita. Ya sudah, biarin aja gitu. Seneng loh kalau ada orang yang mau bantu ngurangin dosa kita kan. Kalau misalnya bener, jadiin evaluasi buat kita, nggak usah baper. Oh ya, ternyata kita salah. Terima kasih udah diingatkan. Pasang muka yang menyenangkan gitu kan. Jadi gini, kunci ngadepin orang yang julid itu jangan tunjukin kalau kita itu terpengaruh sama kata-kata dia. Ada orang julid nih ya. Kamu nggak bisa ngurus anak ya? Kok anakku kurus banget ini? Jangan pasang muka kayak gini. Pasang muka kayak gini. Oh ya, anak saya sehat banget sih, jadinya banyak aktivitas gitu kan. Ya mungkin perlu ditambah lagi nih ininya makannya. Nanti deh saya coba. Tapi jangan pasang muka tertekan gitu. Pasang muka yang happy aja gitu kan. Yang menunjukkan ke orang yang ngomong itu, saya nggak ngaruh lu ngomong apa gitu, saya nggak ngaruh kamu ngomong apa gitu kan, omongan kamu nggak bisa menjatuhkan saya. Itu orang lama-lama bosen loh Mbak. Orang tuh kalau misalnya dia ngejulitin orang kita, tapi muka kita itu datar gitu ya, nggak menunjukkan ekspresi kalah, nggak menunjukkan ekspresi pengaruh, dia lama-lama capek. Yakin, cobain deh. Saya udah pernah menyarankan sama seibu yang curhat sama saya karena anaknya dikomentarin terus anaknya jadi susah makan. Dia konsul sama saya, dia nge-DM saya waktu itu di IG, Mbak gimana? Saya bilang gini, siapa yang komentar? Adik ipar. Oke, kalau ketemu adik ipar, pasang muka sedatar mungkin. Jadi ketika dia ngomong, mukanya jangan berubah. Biasa aja, datar aja. Jangan tunjukin kalau kamu terpengaruh sama omongan itu. Itu dia coba beberapa kali ya, sebulan mungkin ya. Habis itu adik iparnya nggak pernah komentar lagi, nggak ngefek gitu kan. Dan dia jadi bahagia gitu, dan anaknya jadi makannya encar banget. Anaknya makannya langsung wah banyak banget gitu, dan dia tambah bahagia. Iya ternyata bener loh gitu kan. Emang kayak gitu. Senjata mengalahkan orang nyinyir adalah muka kita tuh pasang sedatar mungkin dan pasang nggak ngefek mungkin gitu. Omonganmu nggak mempengaruhi saya. Beneran deh, orangnya itu Masya Allah ya Mbak. Sampai mana-mana ternyata ya MPASI itu. Emang, makanya saya tuh kalau ada yang curhat, saya cari tahu dulu nih, ada apa nih, siapa yang komentarin gitu kan. Neneknya, oke. Ada teman saya yang dia bilang, saya hampir gila karena anak saya nggak mau makan sama sekali gitu kan. Tapi kalau bapaknya yang nyuapin, anaknya mau makan, masalahnya kan bapaknya ngantor gitu kan.
Terus saya bilang gini, oke, kalau anaknya masih mau makan sama bapaknya, berarti yang bermasalah ibunya, bukan anaknya. Saya tanya, siapa yang komentarin kamu? Ibu saya, katanya gitu. Ibu saya yang komentarin, dibanding-bandingin sama keponakan saya. Oke, mulai sekarang lupakan komentar ibu, mulai sekarang maafkan komentar ibu, jangan dianggap kamu ibu yang hebat, kamu ibu yang perhatian sama anak, kamu udah berjuang semaksimal mungkin, dan kamu nggak payah. Jadi, lupakan gitu. Ya, maafkan sih. Kalau lupakan doang nggak dimaafin, percuma. Maafkan, dibuang dari hati gitu ya, dibuang dari hati perasaan bahwa anak saya harus makan supaya berat badannya naik. Itu nggak boleh ada di dalam hati seorang ibu. Dan dari situ dia ikhlasin, habis itu anaknya nggak mau berhenti makan terus sampai waktu pulang ke rumah neneknya nggak lagi ngomentarin anaknya yang kurus, tapi kapan anakmu mau berhenti makan, aku takut perutnya meledos. Itu komentarnya. Itu cuma gara-gara ibunya itu merelakan, udah deh, aku nggak mikirin lagi gitu kan. Dan itu Masya Allah luar biasa ya. Cuma sesimpel itu padahal. Masya Allah ya. Iya. Ini Mbak, mungkin pertanyaan yang terakhir dari Mbak Nur Rafi. Mbak, kalau disarankan menambah BB, baiknya variasi menu atau nambah frekuensi makan. Terus juga ngasih ini ya, Masya Allah Mbak Mita, ternyata MPASI nyambung kemana-mana ya. Ya, nyambung banget. Bahkan ke komunikasi suami istri itu nyambung. Jadi kalau ini anaknya BBFF. Kalau hubungan bapak ibunya nggak baik, biasanya anaknya yang jadi korban males makan. Ngefek deh pokoknya kemana. Kalau misalnya anak harus nambah berat badan, apa yang harus diperbaiki tergantung anaknya. Kalau selama ini anaknya asupannya kurang, berarti frekuensi makannya yang harus diperbaiki. Kalau udah kurang, nggak mau makan pula, ya banyak yang tadi saya jelasin ya, dari mulai psikologis ibunya, dari mulai rasa makanannya, dari mulai suasana makannya, sampai kalau perlu cek darah. Kayak anak saya yang ini yang pernah anemia nih, ini dicek darah dulu. Umur 10 bulan kalau ya 8 sampai 10 itu nggak naiknya, 10 bulannya baru saya cek, diambil darahnya berkali-kali untuk ngecek apakah hemoglobinnya udah normal. Begitu hemoglobinnya normal, makannya langsung oke, berat badannya langsung naik. Tapi itu cuma kalau anaknya anemia ya, kalau nggak anemia yang efek. Kalau ditanya ada nggak sih vitamin yang nambah nafsu makan, saya ngobrol sama spesialis anak manapun pasti jawabannya sama kayak saya, nggak ada. Kecuali memang dia mengalami defisiensi vitamin yang ya kayak anak saya juga sih. Dia kan mengalami defisiensi hemoglobin ya, mengalami defisiensi besi, anemia defisiensi besi. Jadi ketika dia defisiensi besi, yang perlu diperbaiki adalah kekurangan besinya gitu. Setelah besinya normal, Fe-nya normal, ya normal lagi. Makanya ngefek. Kalau misalnya anaknya nggak ADB, dikasih Fe juga nggak efek. Tapi sebenarnya memang anak Indonesia itu rentan mengalami ADB. Pengobatannya apa? Kalau saya dulu cuma sesuai dosis dari dokternya. Jadi pemberian Fe kalau prevensi, kalau pencegahan, pemberian Fe kalau pencegahan itu kalau nggak salah cuma 1 miligram per kilogram berat badan. Tapi mungkin ada yang kurang juga, 0,8 sampai 1 kalau nggak salah. Tapi kalau misalnya terapi atau pengobatan, itu bisa di atas 2. Kalau anak saya waktu itu 3. Kalau yang waktu itu kan dia cuma sampai 7,9 ya. Kalau anaknya teman saya yang di bawah 7, ada yang 7 dan di bawah 7 ada yang sampai 5,9, ada yang sampai 5,8, bahkan ada yang 3, itu udah transfusi biasanya. Jadi kalau udah di bawah 7 biasanya udah transfusi. Banyak yang kejadian seperti itu. Jadi ada ibu-ibu yang anaknya umur 2 tahun baru nih curhat sama saya, Mbak, anak saya nggak mau makan sama sekali gini. Terus saya minta, coba Mbak cek HB-nya, cek hemoglobinnya. Ternyata 6, ada yang 5,8, ada yang 5,9, bahkan ada yang 3,8. Itu parah banget kan ya. Nah itu langsung suruh transfusi. Dan sebaiknya memang transfusi. Habis itu ya baik lagi.
Habis itu terus mau makan. Oke, alhamdulillah ya Mbak. Kita waktunya udah selesai dan ini bermanfaat banget, apalagi buat ibu-ibu, calon ibu juga.